Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم يجلو به عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على النبي دينه الإسلام. Hadirin majlis virtualiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk saling belajar, untuk saling menyimak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Ada dua kalimat yang mirip tapi sebenarnya punya sisi perbedaan yang jauh berbeda. Ada kalimat rindu dan ada kalimat yang dirindukan. Tentunya dua perkataan ini akan menimbulkan akibat atau ekses yang berbeda bagi kita yang rindu atau dirindukan. Yang pertama, kalau kita menyampaikan kata rindu atau merindukan orang lain atau merindukan sesuatu, maka biasanya kita akan berkorban atau akan berusaha secara maksimal agar sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita angankan itu bisa tercapai. Berbeda halnya dengan kita yang sedang dirindukan. Maka ketika kita sudah dirindukan oleh orang lain, ketika kita sudah diidam-idamkan oleh sesuatu yang lain, maka insya Allah usaha kita untuk meraihnya ataupun kita malah diusahakan oleh orang lain tersebut atau oleh sesuatu tersebut. Maka mana yang terbaik? Kalau menurut saya adalah yang terbaik adalah bagaimana kita dirindukan. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama, merindukan dan dirindukan. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya ketika kita merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dua kalimat ini akan menjadi sesuatu yang berbeda akibat yang kita miliki atau kita pergunakan. Dalam salah satu hadis di dalam kitab Dhurratun Nasihin, di sana dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa, al-jannatu mushtaqatun, merindukan, sangat mengidam-idamkan, ila arba'ati nafarin, kepada 4 golongan. Kepada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya pribadi dan jamaah semuanya ada satu dari 4 yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita sudah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dipanggil oleh Allah untuk memasuki gerbang surga tersebut. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, talil Quran, yaitu orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran bukan hanya membaca, bukan hanya menghafalkan, tetapi talil Quran bermakna juga bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi minimal ada 3 kriteria. Yang pertama, membaca. Kita senang membaca dengan Al-Quran. Kita senang
mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Kita senang mengamalkan apa yang akan sampaikan dalam Al-Quran. Maka otomatis kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengejarkan tentang Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga jari-jari tangannya untuk bermedia sosial, menjaga mulutnya dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam syarak, menjaga dari hibah, menjaga dari sesuatu yang tidak diketahuinya secara jelas untuk disebarkan. Maka yang kedua, hafidhil lisan, ini kita akan digolongkan sebagai orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat memang ketika kita biasa mengucapkan sesuatu yang tidak ada faktanya. Berat memang ketika kita menjaga lisan kita. Berat memang bagi kita untuk menjaga tangan kita ketika ada informasi yang beredar di media sosial. Biasanya kita akan selalu langsung menyebarkan tanpa kita bertabayun terlebih dahulu. Maka yang kedua, apabila kita diminta ataupun diinginkan sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita senantiasa menjaga lisan kita. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang senantiasa memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin, memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang lapar, memberikan minuman kepada orang-orang yang sedang haus. Maka orang-orang seperti ini akan senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dalam wabah virus corona seperti ini, sangat dianjurkan bagi kita untuk senantiasa peduli dengan samping kanan kiri kita. Apakah samping kanan kiri kita sudah makan atau belum? Apakah orang-orang yang memang tidak mampu sudah kita berikan sesuatu yang mengembirakan buat mereka? Maka apabila kita ingin digolongkan sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasalah kita memberikan makan kepada orang-orang fakir atau senantiasa bersedekah apapun itu. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat atau yang terakhir, orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan dengan sepenuh hati. Was-shaimina fi Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan akan bermuara, akan menuju kepada jalan-jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.